Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 8 SMP yang sholih dan sholihah, di mana saja kalian berada, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini tentang kisah teladan yang penuh inspiratif yang bisa kami bagikan hari ini. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kami akan membagikan kisah teladan, kisah penuh hikmah, kisah penuh inspiratif yang bisa menginspirasi anak-anak sekalian untuk menjadi orang yang lebih baik. Kisah ini berjudul tentang kisah penjaga kebun buah-buahan. Dikisahkan ada seorang penjaga kebun buah-buahan, ini bernama Mubarok. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat jujur dan sangat amanah. Dia bekerja sudah bertahun-tahun di kebun tersebut. Suatu hari, si pemilik kebun atau majikannya ini datang mengunjungi kebunnya. Majikannya ternyata sedang mengalami masalah yang sangat rumit berkaitan dengan putrinya. Banyak pria yang ingin mempersunting putrinya ini yang sudah beranjak dewasa dan tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik. Namun masalahnya, semua laki-laki yang ingin mempersuntingnya itu adalah kerabat dan teman dekatnya si pemilik kebun ini. Ia harus memilih salah satu dari mereka. Tetapi ia khawatir jika menyinggung perasaan kerabatnya jika semisal tidak dipilih. Kemudian sambil beristirahat dan menenangkan pikiran, ia ingin mencoba mencicipi hasil buah di kebunnya. Kemudian dipanggillah Mubarok, penjaga kebun buah-buahan itu. "Hai Mubarok, kemarilah. Tolong ambilkan saya buah melon yang manis itu," perintah dari si pemilik kebun. Kemudian dengan sigap Mubarok segera memetik buah melon yang diminta itu, kemudian diberikan kepada tuannya atau majikannya. Ketika buah tersebut dimakan oleh sang majikan, ternyata rasanya tidak manis. Sama sekali tidak manis. Majikan Mubarok pun berkata, "Wahai Mubarok, buah ini kok tidak ada yang manis rasanya. Berikan saya buah yang manis," pinta sang majikan. Untuk kedua kalinya, buah yang diberikan Mubarok kepada seorang majikan itu masih belum terasa manis. Sampai sang majikan terheran-heran, mikir, sudah sekian lama ia mempekerjakan seorang Mubarok, tetapi mengapa si penjaga kebun ini tidak mampu membedakan buah yang manis dan buah yang tidak manis, atau buah yang muda sama yang sudah masak. Kata si majikan, mungkin dia lupa. Pikir sang majikannya begitu. Dimintanya Mubarok untuk memetikkan kembali buah yang manis. Hasilnya tetap sama saja. Buah ketiga masih terasa tawar. Rasa penasaran timbul dari seorang majikan. Dipanggillah Mubarok. "Mubarok, bukankah kau sudah lama bekerja di sini? Mengapa kamu tidak bisa dan tidak tahu buah mana yang rasanya manis?" tanya sang majikan. Mubarok pun menjawab, "Maaf Tuan, saya tidak tahu bagaimana rasa buah-buahan yang tumbuh di kebun ini karena saya tidak pernah mencicipinya."
Aneh, bukankah amat mudah bagimu untuk memetik buah-buah itu di sini? Mengapa tidak ada satupun yang kau makan? Tanya majikannya itu. Pesan orang tua saya dan guru saya begini, tidak boleh makan sesuatu yang belum jelas kehalalan bagiku. Buah-buahan itu bukan milikku, jadi aku tidak berhak untuk memakannya sebelum memperoleh izin dari pemiliknya. Jelas Mubarok. Sang majikan pun akhirnya terkejut mendengar penjelasan penjaga kebunnya itu. Dia tidak lagi memandang Mubarok sebatas tukang kebun, melainkan sebagai seorang yang sangat jujur, yang hatinya jernih, yang pikirannya bersih, dan tentunya tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berpikir mungkin Mubarok bisa mencarikan jalan keluar atas permasalahan rumit yang tengah melandainya. Mulailah sang majikan bercerita tentang lamaran kerabat dan teman-temannya itu kepada putrinya. Ia mengakhiri ceritanya dengan bertanya kepada Mubarok, menurutmu siapakah yang pantas menjadi pendamping putriku? Kemudian Mubarok menjawab, dulu orang-orang jahiliyah itu mencarikan calon suami untuk putri-putri mereka berdasarkan keturunan. Kemudian orang Yahudi juga menikahkan putri-putrinya berdasarkan harta. Sementara orang Nasrani itu menikahkan putri-putri mereka berdasarkan keelokan fisik semata. Namun Rasulullah mengajarkan kepada kita, sebaik-baik umat adalah yang menikahkan karena agama dan kepribadiannya, karena agama dan akhlaknya. Kemudian sang majikan langsung tersadar akan kekhilafannya. Mubarok benar. Mengapa tidak terpikirkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Islamlah solusi atas semua problematika umat manusia. Kemudian ia pulang dan memberitakan seluruh kejadian tadi kepada istrinya. Menurutku, kata si majikan, Mubaroklah yang pantas menjadi pendamping putri kita. Usulnya kepada sang istri gitu. Kemudian tanpa perdebatan panjang, sang istri langsung menyetujuinya. Pernikahan berlangsung bahagia. Dari keduanya lahir seorang anak bernama Abdullah bin Mubarok. Ia adalah seorang ulama, seorang ahli hadis, dan seorang mujahid. Ya, memang pernikahan yang didasari oleh rasa cinta karena Allah, pernikahan yang dirahmati oleh Allah dari dua insan yang taat beribadah, insya Allah akan diberikan keturunan yang mulia. Anak-anak sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Bahwa kita, apapun yang kita makan dan apapun yang kita minum, kita harus tahu sumbernya dulu. Apakah itu sumbernya halal ataupun haram. Dan jika kita ingin memakan atau meminum minuman, maka pastikan dulu kehalalannya. Karena makanan atau minuman yang halal itu sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menaikkan derajat kita. Dan makanan atau minuman yang halal itu sebagai balasan kepada kita bahwa amal-amal kita insya Allah diterima. Doa-doa kita juga insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin apabila doa-doa kita yang belum pernah
atau yang belum dikabulkan oleh Allah bisa jadi dari makanan atau minuman yang kita makan selama ini itu belum jelas sumbernya. Bisa jadi itu halal ataupun haram. Maka pastikan dulu makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum harus betul-betul halal dan sumbernya jelas. Maka insya Allah dengan begitu kita akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang penjaga kebun ini yang sangat taat kepada Allah, yang tekun beribadah sehingga punya pasangan yang juga taat beribadah, juga sangat dekat kepada Allah, sehingga mereka dikaruniai oleh Allah anak yang begitu luar biasa, anak yang soleh, anak yang menjadi kebanggaan orang tua, menjadi seorang ulama, menjadi seorang ahli hadis, dan seorang mujahid. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.